Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Sarapan GPDI Situbondo. Renungan saat pagi hari ini saya beri judul Mengasihi Diri Sendiri. Saat kita mendengar kalimat mengasihi diri sendiri, kita mau belajar dan kita tidak menyalahartikan ya saudara-saudara. Mengasihi diri sendiri ini bukan berarti kita mengasihani diri, merasa diri terpuruk, atau berarti kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tidak ya saudaraku. Tetapi mengasihi diri sendiri yang akan saya bawakan ini adalah berarti memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, merawat dan menjaga diri sendiri. Kita mau baca Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat ini ditulis bahwa mengasihi diri sendiri itu penting supaya kita juga bisa mengasihi orang lain. Memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Belajar untuk bisa mengasihi diri sendiri dulu. Kita mau belajar betapa kita menyadari diri kita masing-masing itu berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, Dia mau memperbaiki hubungan antara Allah Bapa dan manusia, rela berkorban mati-matian untuk sebuah hubungan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Melihat kita adalah suatu pribadi yang berharga, yang Tuhan sudah mencari dengan sungguh-sungguh. Dia turun dari sorga untuk kita. Nah, kita mau belajar saat pagi ini. Sebab apa saudaraku? Ada banyak orang yang belum bisa menerima keunikan diri sendiri, menerima kekurangannya, ataupun tidak bisa menghadapi bagaimana harus bersikap saat dihadapkan dengan kelebihan sekalipun. Jadi saat pagi ini kita mau belajar ya, untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Mengerti kekurangan pribadi, juga Tuhan tempatkan pada diri kita juga ada kelebihan dalam diri kita. Kita mau menyeimbangkan itu supaya kita tidak mengasihani diri sendiri ya, tetapi kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Terus akibat dari orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, seringkali dia membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika membandingkan untuk hal yang positif, tidak apa-apa. Melihat kelebihan orang untuk kemajuan diri sendiri itu baik. Kita bisa belajar dari kelebihan orang lain, kita bisa belajar dari kekurangan orang lain. Oh, berarti kalau seperti itu, aku harus seperti ini. Tapi kalau hanya untuk komplain sama Tuhan, ini yang tidak bagus ya saudaraku. Contohnya, Tuhan, si A itu punya rumah bagus, mobil mewah, hidup rumah tangganya bisa dilihat begitu bahagia. Tapi aku loh Tuhan, sudah kerja dari pagi sampai malam, tapi hidupku kok terus begini. Stop untuk itu. Ini jelas tidak boleh ya saudaraku. Mari kita kembali belajar tentang rancangan awal Allah menciptakan manusia adalah untuk kebaikan. Kitalah yang sering keluar dari rancangan Allah tersebut. Contoh kecil dalam hidup sehari-hari, bagaimana kita harus merawat tubuh kita. Kita bekerja, kita pelayanan, sibuk sampai telat makan. Tubuh sudah memberi sinyal
lelah, tubuh ini lelah, butuh istirahat, tapi kita mengabaikannya. Seringkali kita jatuh sakit. Nah, pada saat kita tertimpa masalah itu, kita ingat ya, oh ternyata saya jatuh sakit karena keteledoran saya, karena saya telat makan, saya terlalu menforsir tubuh saya untuk bekerja. Kalau kita sadar, itu bagus ya. Itu salah satu bagaimana kita mau menjaga, merawat, menghargakan diri sendiri. Sebab saya ingat ayat dalam Injil ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya juga untuk beristirahat. Ayo kita bertolak ke seberang, kita istirahat dulu. Jadi dari pelayanannya yang melelahkan, Tuhan Yesus ada waktu seimbang, mengajak muridnya juga untuk beristirahat. Ini menjadi bekal di dalam kesibukan kita sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam bekerja. Kita mau diberi hikmat untuk kita juga bisa mengasihi diri sendiri. Belajar untuk terus hidup sehat sebagai tanda kita mengasihi diri sendiri, supaya kita terus bisa melayani Tuhan, melayani keluarga, dan bisa bekerja. 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dari ayat yang kita baca baru, kita belajar sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Satu kesatuan merupakan bait Allah. Oleh sebab itu, kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita pribadi, karena itu dapat merusak atau menajiskan tubuh Kristus. Jadi dari diri kita pribadi dulu, kita mau benar-benar mengasihi diri kita sendiri, merawat, itu berdampak bagi tubuh Kristus ya. Nah, inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita mau terus belajar untuk dapat mengasihi diri sendiri, memberikan penghargaan terhadap diri sendiri dengan merawat, menjaga diri kita masing-masing, sehingga kita dapat berbuat banyak untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.